Sebuah gerbong kereta api disiapkan untuk diubah menjadi pusat perawatan pasien COVID-19 saat ibu kota India berjuang menahan lonjakan kasus virus corona di New Delhi. Waktu itu, New Delhi menjadi kota dengan penularan paling parah di India, diikuti Mumbai. Demikian berita yang saya baca di Liputan 6 beberapa waktu yang lalu. Para medis di sana bekerja sama dengan perusahaan kereta api untuk mengalihfungsikan gerbong yang sudah tidak terpakai itu. Pada dasarnya, setiap gerbong hanyalah sebuah kotak besar berbahan besi yang tidak bisa digunakan sebelum para medis memasang tempat tidur, kipas angin, lampu, dan peralatan lain untuk rumah sakit darurat. Mereka juga mengecat dinding dan membuatnya layak untuk menampung penderita COVID yang melonjak drastis di New Delhi tanpa harus membangun lagi rumah sakit yang tentunya membutuhkan waktu lama dan biaya yang sangat besar. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Setelah kita bertobat, kita harus menyediakan diri kita agar Roh Kudus bisa merestorasi atau memugarnya, sehingga hidup kita yang awalnya seperti gerbong kereta api tua yang tidak berguna menjadi sesuai dengan rencana Allah bagi kita. Kita harus memiliki kerelaan ketika kita mengizinkan Roh Kudus melepaskan kita dari pengaruh dunia agar sikap kita mulai berubah seperti yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar tidak menjadi manusia yang tamak dan merasa paling benar, atau menjadi manusia yang lupa pada diri sendiri sehingga menjadi sama dengan dunia ini. Paulus mengajarkan kita sebagai umat ciptaan yang baru untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan total dan radikal dalam semua aspek, dimulai dari pikiran, perbuatan, perkataan, serta perilaku hidup kita sehari-hari. Jangan mudah terbawa arus dunia ini yang menginginkan kita hancur dengan menjauh dari Tuhan dan tidak mengikuti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan menginginkan kita agar jangan hanya puas dengan perubahan sementara. Kita harus benar-benar mengingat betapa kemurahan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Perubahan hidup kita harus dimulai untuk menjadi orang yang benar dan berkenan kepada Allah. Berdoa lebih sungguh dan menggali firman Tuhan sehingga hikmat Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan hidup kita dikuasai dunia ini dan menjadi serupa dengan dunia ini hanya karena pemuasan keinginan daging kita. Allah ingin kita setiap hari dan setiap waktu diperbaharui oleh Roh Kudus. Agar kita bisa diperbaharui terus oleh Roh Kudus, maka kita harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak hidup dalam keinginan daging lagi. Hidup kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi kehidupan kita berpusat pada Kristus. Inilah yang harus terjadi melalui pembaharuan budi. Sifat dan hakikat kita berubah karena Roh Kudus telah merestorasi kehidupan kita. Hal inilah yang menyebabkan kita menjadi manusia baru. Pikiran kita telah berbeda dari sebelumnya yang berpusat pada diri sendiri, kini berpusat kepada Kristus. Dan apabila Yesus Kristus telah menjadi pusat kehidupan kita, biarlah Tuhan memberi kita kekuatan
dan kemampuan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Amin.